Iya, iya. Aku udah jual 80.000, 50.000. Wah. Orang Jakarta ke sini komplain, kemurahan ini Mas. Aku mau ngomong gitu nggak enak. Ini Sabtu hari dulu bisnis pakai duit bank, sekarang bilang anti riba. Belagu, Dasar ya. wah belagu apa. Pengkhianat. Dan endingnya tuh cuy. Dasar cuy. Follow the reason, not the person. Jangan bosan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah kita hari ini lagi di Jogja dan luar biasa ketemu dengan brother kita nih. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kelihatan kan mirip kan? Ini luar biasa banget guys. Jadi pertama kali saya jumpa beliau ini di Denpasar, Bali. Saya lupa tahunnya mungkin 5 tahun yang lalu. 5 tahun, 6 tahun lalu. Dan luar biasa nih ceritanya tentang riba betul-betul membuat kita jadi wow gitu ya. Ngeri banget Mas ya. Ternyata Riba ini. pelaku juga. Lebih parah malah, lebih gede utangnya. Saya udah lihat videonya waktu itu. gitu ya? Udah nonton ya? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Mas. Terima kasih loh ini kita udah cerita Ya, Mas Isan, ini. matur suwun, Jadi terima kalau kasih. dakwah cerita riba ini masih lanjut ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten. Dari kapan Mas? Cuman memang kemasannya kita rubah Oh sedikit. gitu? Gimana tuh? Jadi fase-fase awal 2015 emang galak kita. Galak Artinya ya? ikutan galak. Ajar ya? Ngomong haram, riba, segala Iya, macam benar, kencang di Facebook. Kenceng. Lama-lama berpikir dengan cara seperti itu hanya akan menimbulkan banyak musuh-musuh baru. Artinya orang-orang yang kontra akan kembali menyerang. Oh gitu ya? Akhirnya memang lama-lama tak bikin pola tidak lagi memukul secara frontal. Karena secara keilmuan aku juga bukan ustaz. Iya. Nggak pernah mondok. Kalau ngomong terlalu banyak ayat sama hadis, Oh, gitu. itu malah nanti kalau salah malah ada sesuatu Takut yang salah ya? betul. Nah, caranya sekarang dengan cara merangkul, Mas. Merangkul. Jadi orang-orang zaman sekarang itu nggak butuh Dipukul? debus, Hah? nggak butuh banyak nasihat yang membuat mereka bullshit. Apalagi ngomong ayat sama hadis mereka udah tahu. Oke. Karena para ustadz yang ngomong itu udah banyak di YouTube Aplikasinya banyak. ya? Betul. Nah, justru yang kita ajak mencontohkan. Mencontoh. Ternyata hidup tanpa utang itu enak. Wes, kelihatan ya. Ternyata nggak mainan Wajahnya riba tuh, kelihatan, ya. nggak mainan riba tuh seger, berkah kayak gitu. Apalagi Gak sakit ya? nggak gampang sakit, ya kan artinya loss saja tuh. Happy. Tapi dengan cara seperti itu ternyata banyak orang malah respect. Oke. Termasuk saya nulis bukannya di sosmed tapi di buku-buku juga. Yes, Dan ternyata itu ada buku baru nih Mas? Ada buku baru nih? Apanya? Ada buku baru nih, mau diceritain? Oh, iya. Oke, Ada dong. ternyata Ini yang wih. manusia tanpa cicilan. Manusia tanpa cicilan? Wah. Saya ngajak orang untuk supaya Amin. Semoga punya saya termasuk apapun. sini. Wah iya kan Begini udah ya. Begini ya? Tanpa cicilan. Lunas. Lunas. Semua Oh, lunas. ini ya? Semua Oke. lunas L. Siap. Yang sebelumnya yang 33 kisah nyata bisnis tanpa riba. Oke. Jadi ini Mas, aku ngasih testimoni 33 orang yang tak wawancara. diwawancara Bisa semua. punya bisnis, omsetnya ratusan juta miliaran, Alhamdulillah. dan nggak punya utang. Tanpa hutang. Itu keren. Artinya buku ini, 2 buku terakhir saya ini merobek-robek hati banyak orang. Sorry. Sambil promosi. Jadi Wah. buat teman-teman yang menjadi manusia tanpa cicilan begini kodenya ya. L ya. L, Lunas. semua lunas. Kalau masih cicilan begini berarti. Wah, C. Aku jangan aku coba periksa deh. Kita masih ada cicilan ya. Jangan cicilan. Tapi Itu sorry, benar, ya. benar-benar nggak boleh nyicil atau gimana? Misal nih, Mas, misalnya suatu hari ada yang nawarin tanah nih, Ya. beli aja tanahnya misalnya, tapi Pak, saya kemampuannya misalnya 10 juta sebulan, ini tanah 100 juta, Ya. 10 bulan deh, Jadi begini, Itu kalau gimana kira-kira? dalam Islam itu Ya. jual beli kredit tidak dilarang. tidak dilarang ya? Yang dilarang jika ada terjadi riba di dalamnya. Oke. Ya, aku beli ke tempat Mas Isan tanah, Yes. gitu. Ternyata akad yang harusnya 2 tahun aku selesaikan, Iya. di tengah jalan macet. Iya benar. Terus jenengan minta ada tambahan, ada denda nih. Iya dong. Mau bayar dong, ada denda. Boleh. Itu jatuhnya udah riba. Nah, akad jual beli kredit ini dalam Islam boleh asal akadnya jelas. Hati-hati banget. Misalnya 12 bulan dibayar, 12 bulan dibayar, dan benar-benar ditentukan satu harga di depan. Oke. Saya beli tanah ke tempat Mahisan, ini harga 100 juta. Ya udah, sampai 2 tahun ya harganya 100 juta. Jangan nambah lagi. Tidak boleh ada nambah, nggak boleh ada denda. Biarpun telat. Betul, walaupun Oke. telat, kalau sampai macet total ya dijual bersama. Dijual bersama. Nah, itu boleh. Terus dia apa yang dikembaliin tuh? Misalnya saya baru store misalnya 50 juta Nah. dari 100. Hasil penjualan buat bayar kekurangan utang saya ke Mas Isan. Kekurangan dulu ya. Kalau ada kelebihan masuk ke saya. Wih. Tapi kalau ternyata dijual kurang, Kurang, ya. nah baru aku malah harus nomboi. Malah nombokin Ternyata ya? malah kurang 5 juta, aku harus bayar. Karena harganya turun ya. Betul. Berarti masih boleh nyicil kan? Kalau secara hukum boleh, tapi yang saya bilang, kenapa menjauhi semua jenis akad kredit, Akad baik kredit. yang ada ribanya jelas ditinggalkan, maupun yang syar'i. Karena saya punya prinsip,
orang kalau punya utang, itu pasti ada beban Iya sih. ganjalan. Berapapun ada nggak Betul. enak ya. Mengurangi kebahagiaan di wajah ya Mas ya. Nah, bisa dikatakan gitu. Yang kedua adalah, saya pernah baca sebuah hadis, Ya. moga-moga ini, setahu saya ini sahih ya. Iya, iya, iya. Jadi Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat, ya gitu, lagi ngobrol sama para sahabat, Iya. dan Nabi berkata, jangan membuat diri kalian yang dalam kondisi aman, Iya. tiba-tiba menjadi hidupmu menjadi terancam. Udah enak-enak, Betul. utang gitu, nyicil gitu ya. Para sahabat bertanya, apa itu Nabi? Itulah utang. Utang. Nah, utang kan salah satu dari akad kredit itu. Nah, Nah, sekarang sorry nih, biar agak gede dikit nih. Suatu hari, masalah Mas Sabtu jadi Apa itu? pemimpin negara. Ah. Halo. ngomongnya berat kalau udah ngomong gitu. Boleh, nggak boleh juga? Saya kok Berpikirnya semua nggak juga? jenis utang di... Pokoknya semuanya ya? Wah, Jadi, cocok bahasanya gini ya. Menteri Keuangan ini ya. Bahasanya gini ya namanya utang negara, semua negara punya utang. Undang-undang Tapi kalau ternyata kita lihat ada negara yang nggak punya utang, Ada juga. Kayak Qatar katanya nggak punya utang. Tapi negara-negara besar ya butuh dana besar untuk bisa membangun infrastruktur, membangun Pokoknya pada level sekolah. apa utang-utang ya Mas? Saya tidak sampai ilmunya di sana secara makroekonomi, tapi kalau saya kok Tapi misalnya gini Mas, tahun depan berpikir Mas, di ini mikro di ekonomi dulu ya buat ya, saya. buat mikro ya. Hmm. Ini kan gara-gara sering kemarin podcast kan, saya kan banyak yang DM ceritanya nih, Pak, rumah saya Pak, tolong dong dibeli. Langsung pada. Emangnya punya print duit ya Mas ya? Sebenarnya Nah, gini, gimana Mas? buat teman-teman yang sudah terlanjur kredit, sudah terlanjur utang, ya sudah selesaikan. Selesain aja. Yang penting tidak membuka akad riba baru, akad utang baru Tapi itu loh. kalau niat kita nolong orang misalnya, Ya kalau jenengan mau nolong nggak apa-apa, misalnya temen silakan. jual rumah nggak laku-laku kan, akhirnya udah deh, boleh Pak, cicil 2 tahun misalnya. Oh jenengan mau bantu? Iya dong. Niatnya bantu Dia dia. bantu kan, nggak apa ya? Nanti yang penting kan dia segera masalah terselesaikan. Oke. Nah, tapi yang buat saya sendiri, kalau saya sendiri, apalagi di bisnis, di Jogja ini komunitas anti utangnya mulai luar biasa. Yang begini-begini ya. Artinya mereka bukan Fotonya begini ya. apapun itu ya, apapun latar belakang, apapun kelompoknya, ini Oke. banyak mereka yang mulai tersadarkan bisnis tanpa utang, Tanpa utang. apalagi tanpa riba jelas. Iya, iya, Jadi iya. mereka apapun cash, Main dan cash mereka aja. mulai rajin bersirkah, Cash club ya. cash club, dan ilmunya bersirkah makin banyak yang paham. Oh gitu. Mau bikin rumah makan, bikin restoran, Mending bikin bisnis gabung-gabung aja. apapun, ya joinan 3 orang, yuk. aja. Butuh 300 juta, 100 juta, 100 juta, 100 Oh, juta. bener, bener. Lalu siapa mau jadi pengelola, dia dapat upah atau Wah, khusus iya. di luar itu, Khususnya. atau nunjuk profesional yang bekerja secara profesional. Jadi saya ngelihat sih momen sekarang ini Mas, dibanding tahun 2014, Ya. kita ngomong riba masih dicaci maki orang. Sekarang masih juga? Sekarang nggak terlalu. Enggak kan? Sekarang udah orang udah yang banyak sadar paham. Ya? Iya, iya, iya. 2014 kita ngomong riba tuh di opo sih cerewet, bahkan aku diludahin dalam tanda kutip di postingan. Oke, di postingan. Sabtu hari dulu bisnis pakai duit bank, sekarang bilang anti riba, Belagu, dasar ya? wah, belagu apa, Pengkhianat. dan endingnya tuh cuy, dasar cuy. Terpaksa di love HP-nya. Cuy. Ada Walaupun cuy. udah di postingan, oh Mungkin maksudnya cuy itu biar love gitu kali. Enggak ya? aku diludahi virtual udah. Diludahi. Virtual, guys. Kalau sekarang saya lihat teman-teman banyak yang Yang tersadar, paham lah ya. bahkan teman-teman yang kerja di lembaga keuangan kayak bankir, Iya, iya, iya. banyak yang gabung di Xbank. Xbank kan Ada, ya, pendirinya Pak Chandra teman saya. Ya, betul, betul. Dan itu menunjukkan sampai ribuan bankir yang resign karena merasakan kegelisahan. Kita tidak bisa nutup mata, zaman sekarang kita butuh bank Betul dong. untuk transaksi Transaksi. apapun ada dan lain Ya. sebagainya. Walaupun sekarang banyak bank virtual, Iya. bank-bank yang tidak buka kantor, tapi bisa melakukan transaksi lewat sana. Nah, cuman yang kalau kita bersandar pada pendapat ulama, Ya. terutama Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 kan menjelaskan memang praktek yang ada bunganya. Ya. Apakah itu di bank, apakah di asuransi, di leasing, di koperasi jatuhnya riba. Ya. Jadi tidak ada pilihan lain kalau kita ulama sudah menyatakan seperti itu ya sudahlah. Tinggalkan. Betul. Ada ulama kalau riba itu di zaman masa lalu jahiliyah. Kalau sekarang di lembaga keuangan itu bukan riba karena ada kesepakatan. Wah. Semangat untuk riba. Kalau saya jawabnya gini, Gimana? ketika ada yang ngeyel seperti Iya, itu, iya, iya. nggak apa-apa kalau itu pendapatmu. Iya. Silakan utang, silakan ngambil kredit yang banyak, bunga berlipat ganda, sikat aja. Tapi ingat, kalau nanti sampai kejeglong, Iya. sampai jatuh,
nggak bisa bayar, baru sadar, ya. Tapi kalau Jangan malu kalau tiba-tiba teriak, ini riba, ini riba. udah macet baru ya. Udah macet baru teriak. Udah macet baru teriak. Itu saya. Jadi enak. Nyindir nih. Kita sudah mengingatkan jauh-jauh. Iya. jauh-jauh. Tapi emang kita tuh kadang-kadang kalau nggak kejungkel, kan kalau nggak kejungkel kita nggak ini ya. Tipikal manusia mah. Ingat Mas dulu pernah bilang nggak salah, saya ini bukan orang suci, saya ini terjebak di kubangan, cuma ngasih tau teman-teman, jangan masuk ke dalam. Betul ya? Masuk Betul kan? Betul. Aku ingat loh omongannya. Kata-kataku Betul ya? diingat. Jadi bahasanya gini, saya bilang tadi, aku Iya. bukan ustadz. Iya. Aku nggak pernah mondok. Nah, belajar agama pun aku tidak getol-getol banget itu. Artinya Iya. lihat ada teman ustadz, belajar postingan di YouTube, itu kan tak lihat. Betul. Baca buku. Ada satu ketika kalau kita berpikir bahwa diri kita ini pengen mengajak orang ke arah kebaikan, Iya. tidak harus dengan label ustadz. Betul dong. Karena kita melakukan dan kesalahan di masa Kita lalu bantuin itu. ustadz. Betul. Kita bantuin Kita ustadz. ustadznya Batman-nya, kita Robin-nya. Bener ya? Kita bantuin ya, Blay. Nah, ini yang aku kaget justru testimoni teman-teman yang hijrah gara-gara baca bukuku, baca Ya. postingan, Banyak dong, lihat Mas, ya? YouTube banyak sekali. Masya Allah. Dan mereka bilang, Mas Sabtu gara-gara bukumu aku hijrah. Wah. Padahal aku dinasihati Ustadz enggak, aku tolak semua. Mental itu nasihat Ustadz. Tapi begitu Tapi baca buku Mas Sabtu malah hatiku tergerak. Loh. Artinya hidayah itu haknya Allah Bisa mutlak. dari mana saja ya? Bisa datang dari manapun. Lewat Kadang-kala kita nakal, dinasihati oleh ahli agama nggak kena. Watawas. Tapi ternyata betul. Ternyata malah dari teman kita yang dunia nakal, dia hijrah duluan, nasihati, ternyata malah kena. Alhamdulillah. Pokoknya jangan berhenti untuk speak up tentang kebenaran. Aku ada cerita tentang orang yang berhenti ngerokok. Ya. Dia ada orang teman berhenti ngerokok. Dia baca di tulisan di rokok peringatan Iya, pemerintah tahu ya. Iya, menyebabkan hipotet, macam macam. janin. Nggak kena itu ya. Nggak kena. Kejadian dia sadar justru ketika memang ngerasakan langsung dadanya sesak, buat napas itu panas, akhirnya dia ke dokter. Sama dokter dirongsen. Oh. Hasilnya ditunjukkan ke dia, Mas, ini paru-parumu. Iya. Yang sudah potensi bolong ini sudah hitam. Kita coba sembuhkan. Ya. Kalau sudah sembuh, jangan lupa ngerokoknya makin semangat. Biar kita sering ketemu. Dan jangan mubazir. Bahasanya Dihabisin. biar kita sering ketemu. Gitu ya. Itu makjelep kata dia. Malah kena ya. Dari kata-kata dokter itu Lebih malah touch. makjelep dibandingkan dokter ngomong kamu bakal serangan jantung, bakal mati, itu malah nggak kena. Nggak kena ya. Tapi ketika ngerasain langsung dan divonis besok sembuh, ngerokok lagi yang banyak. Kalau saya kadang-kadang bahasanya gini Mas barangkali. Kalau rokok nih, saya bilang kalau ada laki-laki ngerokok terus bilang I love you ke anak bininya, kayaknya dipertanyakan. Lah. Kenapa cinta tapi ngasih racun? Saya dulu Luar rokok biasa. 9 tahun. 9 tahun ya? Bahkan aku pernah kerja di perusahaan rokok waktu masih mahasiswa ya. Iya. Ada perusahaan rokok anak muda yang aku itu kerja menjadi namanya kampus event manager. Kampus yang manajer. Aku dikasih dana puluhan juta, tujuannya adalah bikin Rokok. logo rokok masuk kampus. Dan aku area UGM. Aku kuliah di UGM, kampus terbesar di Indonesia, kampus terbaik di Indonesia, dan Pak, bikin tugasku adalah vaporisasi. nge-branding rokok. Bahkan kata dia, kalau kamu minta bis, Kasih. seperti di UI, bis gratis buat mahasiswa yang muter tiap hari, tak kasih, kata orang rokoknya. Asal ada logo kita di sana, kurang apa tuh? Bikin panjat dinding, wall climbing, 3 fakultas atau 4 fakultas aku bayari. Seneng banget mereka anak Mapala. Syaratnya di atasnya logo Ada dari tulisan. rokok tersebut. Wedan orang tuh. Event apapun, proposal sini kita bayarin. Sikat. Oh, itu masa laluku kayak gitu tuh. Ampun. Sekarang 2 stop. tahun, kurang tahun 2 tahun. Dan bayaranku nggak banyak waktu itu, 300.000 kalau nggak salah. Tapi ngajak orang Tapi tersisa ya. 300.000 per minggu apa per bulan aku lupa. Sama dikasih 5 slop rokok per minggu. Oke. Ya kan nggak mungkin habis ya, tak jualin. Tak titipin ke warung-warung. Sekarang dikasih 300 juta juga sebulan nggak mau. Aku rokok udah berhenti total, 2009 berhenti total. Cuman kadang ada istilah social smoker. Kadang-kadang ada aku ya? masih kayak gitu tuh. Mati kumpul Sebagian. sama temen-temen, lu kok pada ngerokok. Ini saya batang. Segini aja deh, udah selesai udah. Nggak kecanduan lagi, nggak balik Sosial, lagi. Bahasanya social smoker kan. Sosial smoker. Tapi jarang banget, nggak pernah, nggak. Kalau teman-teman kalau udah nggak. Saya pernah di masa seperti itu. Sekarang bersih alhamdulillah. Sekarang Paling tobat. nurunin berat badan aja nih. Nanti kalau Cuman perlu kata- bisa dibantu pakai produk Edge tuh. Itu tuh. Iya. Langsung disponsori saudara-saudara. Saya mau di branding untuk Iya. menurunkan berat badan. Asal jangan makan-makan. Nah, terus sekarang apa Mas? Ini yang sekarang dipegang bisnisnya apa aja Mas? Yang paling topnya? Alhamdulillah, saya tuh modelnya multiwirausaha.
kan dalam Palu gada dunia gitu kan. dalam dunia mau istilah palu gada atau apapun monggo. Tapi yang penting ini Mas, Apa tuh Mas? dalam dunia entrepreneur tuh tidak ada satu kamus yang baku benar 100%. Satu teori bisa dipatahkan teori lain. Betul. Ya toh? Ada orang yang punya bisnis satu aja. Misalnya saya punya teman satu, Iya. bisnisnya percetakan. Cetakan ya. Karyawannya ada belasan orang, Iya. orderan masuk terus. Tak tawari, ayo bikin kuliner. Ah enggak lah, aku satu aja Fokus tak ya. tegusi, fokus, tak tekuni. Iya. Berangkat pagi, pulang sore, omsetnya ratusan juta, udah cukup, selesai. Satu lagi mantap. Enggak minat ke yang lain. Iya. Kalau saya, modelnya senang dengan hal-hal yang baru. Oh gitu. Bisnis saya kedai digital itu yang saya mulai sejak lulus kuliah. Saya lulus tahun 2003, bikin kedai digital, Mas. Nah, itu sampai sekarang masih jalan. Oh gitu. Udah Kedai 18 digital namanya. 18 Ya, tahun, benar, bikin merchandise segala macam. Ya, 2011 saya bikin Jogis. Jogis dulu kaos tema Jogja. Akhirnya 2015 aku hijrah, tak ganti kaos tema hijrah. Hijrah. Yang utang ya, ini tak pakai always cash, Apa? macam-macam. Always cash. Nah, itu always cash. Bahaya. Always. Jadi ini tak Cash only. cash only dan lain sebagainya. Nah, itu jadikan bisnis untuk dakwah juga. Gitu. Buku-bukuku semua masuk Jogis. Itu 2011. Mulai bisnis kuliner berkali-kali gagal. Warung bakso, soto, semacam-macam, ayam penyet gagal. Sampai akhirnya ketemu bisnis Tengkleng Wah ini 2015. Ini sudah mau jalan 8 tahun, alhamdulillah. Boleh dibilang ini bisnis kulinerku yang paling eksis sekarang. Saya joinan dengan beberapa teman lain di bisnis kuliner ada, tapi saya nggak muncul. Iya. Jadi bersyirkah. Oh. Tak modali, bagi hasil dia yang jalankan. Alhamdulillah. Ada beberapa bisnis. Keren ya. Terus ada juga sablonan. Nah, insya Allah total sekitar 14-an lah ada usaha. Kalau usaha Ya, 14 usaha. cash Tapi only. cash only. Always cash. Pantas bisa cash semua kalau gini caranya ya. Tapi memang ada yang omsetnya sudah besar, ada yang Iya. masih berkembang, wajar. Iya, lah, semuanya macam-macam seperti ya. itu, Jack. Yang penting kan dinikmatin lah. Betul. Satu keajaiban kalau saya merasa Tengkleng Wah ini salah satu bisnis yang ajaib. Ajaib ya. 2015 saya memutuskan hijrah dari utang, saya nggak nambah utang baru, dan saya komitmen menyelesaikan yang sudah ada. 2015. 2015. Waktu itu saya hanya punya uang 20 juta. Iya. Resik. Saya nggak ada lagi. Dan saya komitmen nggak mau nambah utang. Warung saya yang warung soto bangkrut. Ada di sebelah barat sana. Uang nggak megang lagi. Cicilan masih berjalan, tapi proses menyelesaikan. Habis sholat Jumat, itu saya ada kejadian waktu itu. Saya ngelihat nenek-nenek biasa sholat rajin di masjid, seorang simba-simba nenek-nenek, Iya. itu sering saya lihat kalau sholat di masjid, mukenanya itu sudah tua. Sudah tua. Nah, istriku itu yang sering sholat bareng. Itu inisiatif pengen ngasih mukena baru buat nenek tersebut. Dia berangkat naik motor sendiri dan mukenanya dikasih ke nenek tersebut. Senang dipakai. Lain waktu saya cari pengen tahu ini nenek ini siapa kok rajin banget ke masjid. Iya. Saya pengen bersedekah untuk beliau. Habis sholat Jumat saya mampir ke rumahnya. Rumahnya masih lantai tanah, dindingnya kayu. Lagi makan sendirian. Ternyata beliau tinggal sendirian. Oh, anaknya nggak di sana. Saya masuk, saya duduk dengan beliau pakai kursi kecil gitu, Iya. ngajak ngobrol, dan saya menyerahkan sedekah saya. Oh, Mbak, ini kaitan rezeki, nyuwun dongo Mbak, minta doa agar saya dikasih jalan rezeki yang lainnya dari Allah. Jadi tujuan kita kan membuka pintu rezeki lewat Iya, sedekah. benar. Sore hari saya lewat sini naik motor, tiba-tiba di pojokan itu tuh ada tulisan oper kontrak. Oh, Dulu ini warung Yang pecel sini? lele nggak laku, yang ini aja. oh ini ya. Warung pecel lele nggak laku. Dan saya mikir, wah ini oper kontrak lokasinya juga bagus, jalan ramai. Saya WA, minta 45 juta tahun 2015. Saya cuma pegang uang 20 juta itu. Nego. Boleh nggak saya bayar sisanya bertahap, 3 bulan. Tanpa banyak kesulitan diizinkan. Boleh gitu ya. Nah, Wah. Akhirnya barang-barang bekas dari yang warung soto itu, Warung soto. meja bekas, piring bekas, panci bekas, semuanya bekas. Gua jualan di sini dengan 5 karyawan. Namanya Tengkleng Hoha, nikmatnya Kelamutan Balungan. Bulan pertama sehari omset 300.000 diterima, terus bertahap sampai akhirnya eksis sampai hari ini 8 tahun. Boleh dibilang ini orang kalau ke Jogja berburu kuliner di sini. Itu hanya dengan modal 20 juta, tanpa riba, tanpa bank apapun. Alhamdulillah bisa eksis sampai sekarang. Masya Allah. Tapi terbuka lewat jalan sedekah. Neneknya masih ada nggak? Saya mau ketemuin boleh? Sudah meninggal. Beliau sudah meninggal sayangnya. Tapi saya ingat, yaitu siang bersedekah, sore dapat jawaban. Benar. Jadi apapun masalah kita Dalam hitungan jam tiba-tiba peluang tuh di depan beresin mata. sama sedekah.
banyak sedekah, Masya jangan riba. Betul ya? Masya Allah. Masya Allah. Ilmunya Mas Luar Ihsan itu biasa. luar biasa. 20 juta guys. Jadi kalau buka usaha kayak beliau cukup 20 juta, tapi temuin Sekarang. cari nenek-nenek yang tadi. Cari nenek. Cari Udah nggak ada ya? sejenis. Jadi kadang-kadang kan kita berpikir ya, bisnis harus modal besar, Iya. harus Udah takut ratusan duluan. juta, ya Iya. macam-macam. Setelah ini eksis, yang orang mau join kan banyak Mas. Cuman saya komitmen udahlah, saya pengen nikmati bisnis ini nggak kemerungsung. Ini nggak franchise? Nggak franchise, nggak mitraan, biar di Jogja saja jadi kuliner kelangenan. Oke, benar. Bukan ngejar banyaknya franchise, apa enggak. Kelangenan tuh ya kalau di Jogja orang berburu ke sini. Iya, jadi satu tempat ya. Iya, hari ini kita masak 200 kilo habis, bro. Itu aja lah. One piece. Jadi, Sekilo berapa kambing tuh? kalau dihitung 80 kambing Sehari. sehari, tapi kita kan supplier tulang. Kalau kita nggak potong sendiri. Karena kalau potong dagingnya mau dikemanain? Iya, benar-benar. Jadi kita punya supplier tulang dari berbagai kota. Iya, iya. Kalau di total rata-rata 200 kilo per hari. Tapi kalau di Bandung boleh buka? Nggak boleh. Cuma nanya doang. Yang penting jangan riba kan. Cuma nanya. Konsepnya memang Jogja. Oh, bukan Jogja. Eh, Jadi warga Bandung sabar ya. pakai merek lain mungkin bisa yang sate bako. Apa ada sate bako tuh? Udah ya. Oh, di sini. Oh. Emang konsepnya kita pengen jadi kuliner rebutan di Jogja. Iya, iya. Jadi favorit. Iya, jadi The best favorit place, gitu. ya, Masya Allah. Kalau saya emang penggemar kambing, Mas. Nah, Nggak ketemu Mas Sabtu aja saya mau ke sini. Apalagi ketemu. Makin semangat. Ya kan, Ada guys? merek kedua aku namanya sate bako. Sirkah dengan teman. Sate bakong. Bako itu banyak sodakoh. Oh, Juga baik, bahagia sodako. dan kokoh. Ada 2 cabang di Jogja. Iya. Itu domba. Kambing sama domba itu spesies berbeda Iya, iya, loh. betul, Orang taunya kambing, enggak Iya, beda. iya, iya. Bedanya Kalau gimana? domba itu yang berbulu. Berbulu ya. Sound the Sheep itu loh film. Jadi bulunya banyak. Iya, iya. Itu dagingnya lebih empuk, agak berminyak. Lebih empuk berminyak. Minyak. Ini tak jual di sate bako. Ada 2 cabang di Jalan Tanduknya beda? Timur Kiri. Tanduknya beda. Wah, nggak mati tanduk aku. Tanduk nggak ngaruh ya? apa namanya? Kulitnya? Ah, iya, kulit. Oke. Kalau kambing itu yang bulunya sedikit. Iya, iya, iya. Nyebutnya kambing Jawa. Kambing Kulitnya Jawa. coklat. Nah, itu Kalau yang kita jual. hadis-hadis Rasulullah itu kambing apa domba? Wah, nggak kalau tahu di sono. juga itu. Harus dicek. Oh, kita cek nanti. Oke. Buat yang umroh, kalau dicek. Cuman yang dapat nama kambing. Kambing ya. Dibanding domba, orang lebih familiar kambing. Kambing. Kalau ngetik di Google, sate kambing, sate kambing. Oh. Nah, aku edukasi ternyata ini spesies berbeda loh. Oh. Kalau mau domba, lebih empuk, bisa ke... Jadi sheep itu Sate domba, goat itu kambing. Nah, Oke. modelnya seperti itu. Emang udah dibedain? Nah, satu lagi kalau kambing itu tebal berserat. Ciri khas daging kambing itu emang dia Tebal berserat. lebih karakternya lebih kuat dibanding domba. Kalau buat kita konsumen, kira-kira bedanya apa tuh? Aku sendiri kadang juga Manfaatnya membedakan. Oh, kalau manfaatnya udah sama-sama dia digulai, susah dibedain. nggak usah bedakan. Nggak bisa ya? Kecuali orang yang memang ahli masak di Ahli situ, banget ya. ya kan bisa. Aku sendiri nggak bisa Kalau masak. digantungin, bisa beda mas? Pas digantungin? Nggak terlalu kelihatan Oh, juga. nggak juga ya? Kelihatan ketika masih pakai bulu. Oh. Kalau udah polos, kambing sama aja. baunya agak menyengat Oh, kambing. kambing lebih jarang mandi. ya? Lebih menyengat. Cuman kalau kita di tengah goa, banyak orang bilang sini nggak bau karena apa? Kita pakai ramuan khusus. Yang tahu kokinya aku juga nggak tahu. Iya, iya, iya. Itu sampai 2 jam 3 jam kita masak. Oke, agak lama ya. Sehingga Sampai baunya hilang. perengusnya itu bisa menghilang. Bau kambing itu Betul. leng-leng ya, toha ya. Bagi orang yang paham, bisa Ya. bedain antara kambing sama sapi juga. Oh iya dong. Jadi ketika dia makan, gitu, dia bilang tulisan sate kambing, ternyata dagingnya sapi. Itu Iya. orang bisa ngerasain. Yang lidahnya itu. Iya, iya. Kalau saya sih udah mulai bisa sapi sama kambing. Tapi kalau kambing sama domba, Nah ini harus ilmu kita mesti baru, coba. ilmu Ya. baru. Ilmu baru ya. Begitu. Luar Alhamdulillah. biasa. Jadi yang lebih kencang mana mas? Penggemarnya di Indonesia banyak kambing apa masih domba? kambing, masih kambing. Tetap kambing, Ya, kita domba masih baru berjalan setahun. Oke. Jadi omsetnya masih kalah dengan yang sini. Ini sehari 200 kilo Rata-rata kambing. alhamdulillah. Dombanya sekarang berapa tuh? 50 Dombanya lebih. Oh enggak, kalau domba kalau kiloan kita paling masih sekitar berapa ya? 5 kilo sampai 10 kilo. 10% ya lah ya. Ya, kan yang dijual Tadi daging. kan bertahap ya, daging. Nah, yang dijual daging. Kalau di sini tulang. Plus tulang. Berat ya, berat. Kalau orang ke sini itu berburu tulangnya. Tulang. Karena Oke. nikmatnya kelamutan. Kelamutan tuh bahasa Jawa ya, apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Menggelamuti lah. Apa bahasa Indonesia itu? Menggigit, Nah, tulang. ngeberesin ya, ngeberesin. Nanti kita coba ya. Kita Kita praktek langsung. Jadi segera pengen nyoba nih. Oke. Oke guys, semuanya luar biasa kita di Jogja dan ketemu Mas Sabto dengan makanannya yang waduh luar biasa. Mas, ini apa sih Mas ceritanya kok gede banget ini Mas? Ini yang bikin tengkleng oha tuh diburu banyak orang. Iya. Karena kita senang dengan produk-produk yang wow. Wow, Wow itu ya besarnya, besarnya, rasanya insya Allah ngangenin juga. kangenin. Dan memang harus
punya karakter. Yes. Banyak orang jualan kambing juga orang karakternya belum dapat. Insya Allah kalau kita di sini Udah dapat ya? rempahnya berlimpah. Wah, rempah berlimpah. Jadi kita uji coba beberapa kali, walaupun aku nggak bisa masak ya, saya nggak bisa masak, nggak tahu bumbu. Tapi koki-koki saya yang dulu itu saya pertemukan. Ayo mana? Catat. Gimana? Jadi formulanya udah jadi jempol ya? jadi SOP. Amin. luar Ini biasa. yang legend yang di paling sini. favorit legend ini. Sate kelatak raksasa. Kalau di Jogja tuh ada sate kelatak. Ya. Ciri khasnya dia ditusuk pakai besi, Pakai sepeda. besi. Iya benar. Ini sepeda besi jeruji sepeda. Iya. Tapi ukurannya dia kecil. Kecil. Ya, seperti ini. Ah. Tapi kalau kita pakai yang raksasa, aku pakai Ini bikin bener besi sepeda ini? sendiri. Besi Besi sendiri. yang kalau buat cor-coran itu, Oke. nah, tak tusuk buah atasnya, dilancepin, kita bikin yang seperti ini. Ternyata yang suka banyak. Dan ini Gambar ya. sering kadang sore udah habis. Karena orang rebutan. Harganya berapa nih, Mas? Kayak gini 50.000. Padahal kalau aku di Turki, Iya. 180.000. Iya. Saya pernah ke Turki di dekat Kapadokia ya, Iya. di Konya itu ada orang jual seperti ini. Kita makan Iya. bareng. Di sana dijual harganya 180.000. Iya. Aku dijual 50.000. Wah. Orang Jakarta ke sini komplain, kemurahan ini Mas. Aku mau ngomong gitu nggak enak. Di Jakarta bisa 80.000, 100.000 katanya. Ini 50.000 di sini. Ini kalau di-convert jadi sate biasa jadi berapa tusuk nih? Aku belum ngitung ya. Tapi jelas 10 emang lebih kali ya? enggak lah. Mungkin berapa dapat ya tusukannya ya 6 atau 7 tusuk lah ya. Oke, mantap guys. Terus ini adalah sate kambing yang standar. Kelataknya, Oh, kelatak tadi dulu. udah ya. Berarti ini kecil ya, versi Ya, kecil versi ya? kecil. Ah. Kuahnya sama. Ini harga berapa, Mas? Ini Tahu aku nih. lupa ya. Daftar menunya mana? Nih, Nah, tuh. daftar menunya ada. Yang sate kelatak ini harganya adalah 35.000. Satu. Dua tiga, porsi, Pak. 35. Wah, terjangkau guys. Ini yang kayak gini 36.000 kambing muda. Berapa isinya? 4 tusuk. 4 tusuk. Sapi Daging. muda, mantap. Yang sapi sama. Oh, Sapi. 38.000. Oh, lebih mahal dikit ya? Daging sapi lebih mahal. Lebih mahal. Nah. Terus yang ini ya ini yang best Balungan. seller. Best seller ini. Namanya kicik balungan. Icik balungan. Rasanya pedas manis. Pedas manis. Ini Kuahnya Icik balungan tuh Bali atau bukan? Bukan ya? bukan. Bukan itu kecak. Sorry. Nggak tahu kenapa orang nyebutnya kicik ya. Kicik ya? Kicik itu digoreng pedas. Kalau orang bahasa Jawa itu kicik itu digoreng manis. Manis. Cuman di kita ditambahi kuah. Nah, Oke. orang sangat suka kuah. Manis pedas. The best seller. Nah, Segini Mahisa piro, Mas? di sini harganya 53.000. Wis guys. Dan ini kuahnya banyak orang suka. Dicampur dengan nasi anget aja udah luar biasa. Jadi ngeces nih. Nah, tongseng, Tongseng. Nah. daging kambing. Oke. Ini harganya cuman mana tongseng? Tongseng harganya cuma 35.000. 35.000 udah bahagia guys. Betul. Nah. Ini tengkleng hoa yang jadi Tengkleng brand. ini. Kuahnya segar. Kuahnya apa namanya? Pedas asam gurih. Gurih segar. Segar. Nah, ini sambal kecap. Ini harga tadi berapa? Itu 50.000 saja. 50. Yang paling terjangkau berarti ini dong. Lebih terjangkau ada. Ada. Kalau cuman Kambing gulai paling terjangkau ini 35. gulai kambing cuma 20.000. Oh, ada. Gulai. Gulai kan jeroan. Oh, bisa beli setengah. Oh, beli setengah. Ini harganya 20.000 memang. Luar biasa. Jadi silakan Mas Ihsan, hari Ya, ini kita kita cicip mau ya. mencicipi ini, teman-teman mungkin karena dari Bandung. Iya. Di Bandung nggak tahu kuliner kambing banyak atau enggak, mumpung di Jogja. Iya. Siap diludeskan. Ini kita laksanakan. Siap. Ayo kita makan. Oke, siap Mas. Laksanakan. Mari, bismillah. Ini yang duluan yang mana enak? Ini ya? Silakan The ini best ya? rasain semuanya. Bestnya, Masya Allah. Katanya belum makan, Mas. Mas Sabtu belum makan pagi katanya. Kita sambil sarapan. Aku menemani Mas Ihsan. Saya yang nemenin dong harusnya. Saya angkat, Mas. Saya angkat ya. Siap, silakan. Monggo silakan. Guys, Wah. ini yang bikin kita... Enaknya pakai tangan aja lah. Oh, ini deh. Gitu. Ternyata. Ini buat nyendokin doang, guys. Makanya pakai tangan ya. Nah, Ya. ini langsung ke mulut apa Empuk. cabut pakai tangan ini? Boleh, apapun silakan. Bismillah, guys. Rasanya bersatu dengan lidah kita, guys. Maknyus, guys. Empuk kan? Gue. Kalau nggak dibilangin kambing, kupikir temennya ayam ini. Iya, Bu. Temennya ayam. Wah, Ya, kambing ayam. juga. Temennya ayam kambing. Udah nggak punya utang, makannya enak, pengennya kurus, nggak mungkin Nah. kayaknya. Mustahil ya kan? Mas, kalau orang banyakkan utang, bahasanya jadi gemuk, jadi kurus, Mas. Tergantung. Oh, belum survei? Belum survei? Belum survei. Sekarang kita nyobain, guys, sate kambingnya. Ini yang standar ya, Mas? Ini celupin sini ya? Boleh, monggo. Ini yang sapi. Oh, sapi ya? Saya biasanya kambingnya pakai kuah kacang. Sorry, sapi ya? Maaf, salah. Tapi sapinya pun kita coba. Buat mereka yang nggak suka kambing, alternatifnya sapi ini. Kalau saya tetap kambing is number one.
Oke guys, alhamdulillah kita udah makan yang tadinya penuh ini piring-piring kan ludes. Bablas. Pindah kemana nih? Pindah ke sini. Jadi jawabannya enak banget ya, Masya Allah. Ini recommended ya buat teman-teman yang ke Jogja, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi ini kita udah dapat ilmu hari ini guys, dapat makan yang enak ya. Alhamdulillah. Dan ke depan kalau ke Jogja jangan lupa mampir ke sini, kita hoha bareng. Hoha bareng. Yang dari Bandung, Jakarta, manapun. Mampir ya. Kalau ke Jogja silakan berburu tangkleng hoa. Kleng, hoha. Dan sate bakoh. Wah. Masya Allah. Sate pokok di daerah mana Mas? Dekat sini juga? Ada di sini, satu lagi ya? di Jalan Imogiri. Ya. Pokoknya hobi kambing dan domba ya lu kesini. Ya. Dan hari ini guys kita insya Allah akan pamit juga. Dan sebelumnya kita mau titip dulu. Wah. Katanya ini dari MG Family semua. Dapat hadiah ini. Ya, Masya more Allah. greeting, more growing, more giving. Wah, Intinya mau ikut Mas Sabtu lah. Rajin tagline-nya sedekah. bagus ya. Oh, gitu ya? More MG. greeting, more growing, more giving. Iya. Lebih banyak salam, Ya. lebih banyak Tunggu. tunggu, lebih banyak Sedekah. sedekah. MG Luar terakhirnya biasa. makin ganteng Mas. Wah, makin Cocok ya? ganteng. Bahaya Nanti ya. ada berbagai macam Mas Sabtu coba Ya, ya. terima kasih. Kalau terasa Produknya mau ya. istri makin lihat dengan penuh cinta, berarti love, berarti tanya saya. Cocok, jelasin. saya langsung beli lagi nanti. Wah, langsung Siap. kontak bosnya, langsung kita langganan. Oke. Hadiah balik buat jenengan Mas. Aduh, luar Dua biasa. buku terbaik saya terakhir. Oke, Masya Allah, Usia guys. tanpa cicilan sama 33 bisnis tanpa riba. Masya Allah. Sama jamur lunas. Jamur lunas. Mantap. Masya Allah. Jadi semuanya, teman-teman, kita terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mas Dan Iksan. kita tutup dengan gimana? Salam lunas. Semua lunas. Semuanya Semua lunas. semua Lunas. lunas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Utang apapun, jangan pernah Jangan pernah berutang lagi. dengan alasan apapun. Kepepet sekali. Kalau Mas, ya. uangnya belum ada, sabar. Dalam kondisi misalnya sangat kepepet, misalnya untuk berobat dan lain sebagainya, mending jual barang-barang pribadi Jual dulu. barang, betul. Kalaupun harus berutang kepada keluarga terdekat. Dan jangan diumbar. Jangan gampang utangan ke teman-teman, bakal merusak hubungan. Tapi sering juga loh Mas, kita ngomong ini nanti ada yang japri, Pak, saya udah kemana-mana nggak bisa, ke Bapak bantu saya dong. Kalau gitu jawabnya gimana Mas? Selalu ada kayak gitu. Ada pasti ya? Kalau saya Jawabnya gimana? lebih baik bersedekah Bersedekah kepada aja. dia. Bersedekah Jadi ya? mungkin tidak menyelesaikan 100% utang dia, Betul. tapi meringankan beban dia. Kan problemnya kan kita nggak kenal ya kan? Ya, yang kedua Apalagi adalah kayak Mas Sabtu kan pasti banyak yang kenal nih. yang kedua adalah ini momen dia untuk Momen berjuang berjuang ya. pada nasibnya sendiri. Betul. Kalau dia nembung ke kita, aku kenal kamu enggak, kita bayari utang 100%, Ya. tidak ada nilai perjuangan hidupnya. Oke, jadi harus berjuang kita ya. ngalami. Bener. Pojok. Pojok ya. Follow the reason, not the person. Jangan bosan.